kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kita. Ya, kita sudah sampai perkataan musannif rahimahullah. Wala yajuzu lirrajuli, dan tidak boleh untuk seorang laki-laki an yusarriha bi khidbatil mu'taddatir raj'iyah, untuk berterus terang mengkhidbah perempuan yang pada masa iddah dan dia itu ditalak raj'i. Nah, jadi pembahasan kita sekarang khidbah. Ada tipe perempuan itu nggak boleh dikhidbah. Jadi ada beberapa perempuan yang tidak boleh dikhidbah. Artinya apa? Haram. Seseorang mengkhidbahnya itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Tidak boleh seseorang mengkhidbahnya. Bagaimana maksudnya? Ia menyatakan keinginan untuk menikahinya. Ini namanya khidbah. Nah, ini hukumnya haram. Kepada siapa? Kepada perempuan yang dia pada masa iddah, sebutannya mu'taddah. Jadi mu'taddah itu adalah sebutan bagi perempuan yang dia pada masa iddah. Dan pada masa iddahnya karena talak raj'i. Talak raj'i. Nah, nanti akan kita jelaskan. Jadi yang istilah yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah perempuan mu'taddah. Yaitu perempuan yang dia itu pada masa iddah. Tidak boleh seseorang mengkhidbahnya dengan tasrih, dengan terus terang. Tasrih dengan terus terang. Nggak boleh. Jadi perempuan mu'taddah yang raj'iyah ini bagaimana? Yaitu dia adalah perempuan yang ditalak oleh suaminya, talak 1 atau talak 2. Atau dia itu perempuan yang bain. Nah, artinya dia yang ditalak 3 oleh suaminya, bain istilahnya, bainunah kubro. Jadi kalau ada perempuan, dia itu ditalak suaminya, talak 1, talak 2, atau bain, talak 3, maka tidak boleh bagi seorang laki-laki yang lain untuk mengkhidbahnya secara tasrih. Secara tasrih ini bagaimana? Terus terang bahwasanya dia mau menikahinya. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Jadi perempuan ini kan pada masa iddah, nggak boleh seorang laki-laki lain datang kepadanya kemudian berkeinginan untuk mengkhidbahnya. Ini tidak diperbolehkan. Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sawa'un kana sababul iddati talaqan au mautan au fasqa. Sama saja jika sebabnya iddah perempuan ini talak, kematian, atau sebabnya ini adalah fasakh. Fasakh itu seperti khulu misalkan, pernikahannya rusak seperti khulu. Nanti akan kita bahas satu persatu, itu ada babnya tersendiri. Jadi perempuan ini kan dalam masa iddah, baik iddahnya itu karena talak, yaitu suaminya mentalak dia 1, suaminya mentalak dia 2, atau mentalak 3, atau iddahnya perempuan ini disebabkan kematian. Disebabkan kematian siapa? Kematian dari suaminya. Berarti iddatul wafat namanya. Atau karena sebab iddahnya perempuan ini dikarenakan fasakh, yaitu apa? Dirusak. Seperti apa? Seperti khulu misalkan. Maka tidak boleh ada laki-laki lain yang datang kemudian dia terus terang ingin mengkhidbah dia. Tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Nah, wa yahrumu 'alaiha tasrih bil
Tadi diharamkan bagi laki-laki untuk mengkhitbah secara tasrih, ya kan, secara terus terang. Kemudian diharamkan untuk perempuannya apa? Wa yahrumu 'alaiha tasrih, dan diharamkan bagi perempuan ini at-tasrih, yaitu menerima at-tasrihu bil qabuli kadzalika. Diharamkan bagi perempuan ini untuk secara terang-terangan menerima pinangan atau lamaran dari laki-laki tersebut dengan tasrih, yaitu dengan terus terang. Nah, ini nggak boleh. Jadi laki-lakinya nggak boleh mengkhitbah secara tasrih, secara terang-terangan, ini terus terang. Perempuannya juga nggak boleh, haram menerima secara tasrih. Haram menerima secara tasrih, yaitu berterus terang bahwasanya dia mau. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Seperti bagaimana? Ka'an yaqulalaha, seperti laki-laki ini mengatakan kepada perempuan tersebut. Ini contoh khitbah tasrih ini bagaimana seperti ini yang akan disebutkan oleh musannif. Ka'an yaqulalaha, seperti laki-laki ini mengatakan kepada perempuan tersebut, uridu an atazawwajaki, saya ingin untuk menikahi kamu. Nah, bagaimana? Saya ingin untuk menikahi kamu. Jadi ini kan namanya khitbah yang tasrih, yang terang-terangan. Dia mengatakan, uridu an atazawwajaki, saya menginginkan untuk menikahi kamu. Fatakulu, kemudian perempuannya mengatakan menerima dengan tasrih juga. Nah, ini keharaman. Seperti apa? Fatakulu ana muwafiqah, saya setuju. Nah, maka kedua ucapan ini haram, ya. Ucapan yang pertama itu khitbah dengan tasrih, hukumnya haram. Ucapan kedua ana muwafiqah, itu adalah apa? Menerima dengan tasrih, hukumnya juga apa? Hukumnya juga haram. Hukumnya juga haram, begitu. Li'annahu yukhsha, karena ditakutkan. Li'annahu yukhsha, saya ulangi, jadi tidak boleh, ya, musannif mengatakan perkataan ini nggak boleh karena yang pertama itu khitbah dengan tasrih, terus terang seperti mengatakan saya ingin menikahi kamu. Kemudian kedua, perkataan perempuannya juga haram karena dia mengatakan apa? Menerima dengan tasrih seperti mengatakan saya apa? Setuju. Nah, kenapa kok ini haram? Karena ditakutkan kalau seandainya laki-laki tersebut atau mereka melakukan hal tersebut, yaitu khitbah dengan tasrih terus terang, maka kalau seandainya laki-laki tersebut melakukan hal tersebut, yaitu apa? Khitbah dengan tasrih kepada perempuan mu'taddah, kepada perempuan yang pada masa iddah, ditakutkan perempuannya ini akan berdusta. Perempuannya ditakutkan akan apa? Akan berdusta. Biar dia itu cepat-cepat menikah, biar dia cepat-cepat mendapatkan suami, terus sekarang ada yang melamarnya dengan tasrih, dengan terus terang. Akhirnya dia katakan, sudah, iddah saya sudah habis, saya setuju. Nah, ini makanya diharamkan seorang laki-laki mengkhitbah perempuan yang pada masa iddah, dan dia itu iddah raj'iyah, untuk mengkhitbahnya secara sharih. Ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Wa hadza li ghairi sahibil iddah. Dan ini bukan selain ke orang yang memiliki iddah. Artinya keharaman ini, keharaman mentasrih, keharaman melamar dengan jelas, melamar dengan apa? Menjelaskan maksud melamar dengan jelas, tasrih,
terus terang keharaman ini kepada selain yang memiliki iddah. Siapa yang memiliki iddah itu? Yaitu suami dari perempuan ini. Jadi suami perempuan ini yang mentalaknya, yang mentalak satu, mentalak dua, ini namanya sahibul iddah, yaitu orang yang memiliki apa? Memiliki iddah. Namanya sahibul iddah gitu. Nah, itu namanya apa? Namanya sahibul iddah. Jadi kalau laki-laki yang ini adalah suaminya, memang suaminya yang mentalak dia, maka musannif mengatakan amma sahibul iddah fayajuzu lahu idza sarraha bi khidbatiha. Maka kalau dia itu pemilik iddah, yaitu suami dari perempuan ini, suami dari perempuan ini, maka boleh bagi dia untuk terus terang mengkhidbahnya. Ya boleh, karena dia sahibul iddah, yang memiliki iddah. Nah, kana talaqaha, seperti dia mentalak istrinya ini talqatan awisnataini, talak satu atau talak dua, au khala'aha, atau suaminya ini menkhulu dia, menkhulu perempuan ini, ala malin, menkhulu, jadi perempuannya diceraikan kemudian dibayar sejumlah harta. Wahya la yahrumu alaiha an tujiba bil muwafaqah. Begitu juga perempuan ini tidak diharamkan baginya untuk menjawab dari khidbah laki-laki ini dengan persetujuan. Jadi ini, kalau laki-lakinya ini adalah suami dari perempuan tersebut, yang suaminya ini mentalak, saya talak kamu dengan talak satu, saya talak kamu dengan talak dua, ya, maka ketika pada masa iddah boleh suami ini mengkhidbah, saya pengen nikah sama kamu, boleh seperti itu. Kemudian istrinya juga dia itu menjawab, iya, itu juga boleh menjawab secara muwafaqah, itu boleh, itu setuju, itu boleh. Ketika yang mengungkapkan secara terus terang ini siapa? Suaminya. Ini boleh. Gitu. Orang itu sebab iddah itu apa saja? Sebab iddah itu ada karena talak, sebab iddah ada karena kematian, sebab iddah ada karena fasakh. Fasakh itu seperti khulud. Nah, jadi kalau seperti itu sudah tidak ada pernikahan di antara keduanya. Nah, atau fasakh, saya ulangi, fasakh. Jadi kalau ketika di fasakh itu rusak akad nikah, maka tidak ada hukum pernikahan di antara keduanya. Misalkan apa? Misalkan kalau fasakh itu seperti salah satu dari suami istri ini murtad dan belum kembali ke Islam. Misalkan laki-lakinya murtad, maka perempuannya apa yang dia lakukan? Dia kan pada masa iddah, ini perempuannya pada masa iddah, jika laki-laki ini masuk ke Islam lagi pada masa iddahnya perempuan ini belum habis, maka pernikahannya ini sudah kembali lagi, nggak butuh akad nikah baru, seperti itu. Ini namanya apa? Ini namanya masa-masa iddah itu seperti itu. Berarti masa iddah itu kadang karena talak, kadang karena mati, ditinggal mati oleh suami. Maka kalau ditinggal mati oleh suami itu juga ada masa iddah. Kemudian kadang juga karena apa? Karena fasakh, yaitu hukum pernikahannya rusak, seperti yang kita contohkan, misalkan laki-lakinya ini murtad, nah seperti itu. Maka pada kondisi iddah ini, baik yang pertama, baik yang kedua, baik yang ketiga, yang macam-macamnya tadi,
seorang perempuan ini, seorang laki-laki tidak boleh dia berterus terang untuk melamar perempuan yang pada masa iddah itu. Begitu, tidak boleh. Iddah talak itu berapa? Iddah talak itu 3 bulan. Saya ulangi, iddah talak itu berapa? Yaitu ketika suami mentalak istri, maka istrinya pada masa iddah. Iddahnya berapa? 3 kali suci. 3 kali suci ini maksudnya bagaimana? Misalkan sekarang ditalak pada waktu haid, maka ini sudah 1. Saya ulangi, ketika ditalak pada waktu suci, yaitu tidak haid, maka ini 1. Kemudian haid dia, kemudian habis haid, kemudian suci, berarti ini 2. Kemudian haid lagi dia, kemudian sudah habis haid, setelah itu masuk masa suci, maka ini sudah 3. Seperti itu. 3 kali suci. Berarti kalau sudah 3 kali suci, maka perempuan ini sudah habis masa iddahnya. Begitu. Nah, yang tahu 3 kali suci kan ya perempuan itu, ya kan? Karena dia yang mengalami haid, ya kan? Oleh karena itu ditakutkan kalau seandainya boleh seorang laki-laki terus terang mengkhidbah dia, terus terang untuk mengkhidbah dia, maka ditakutkan perempuan ini akan berbohong. Ditakutkan perempuannya akan mengatakan, oh saya sudah habis masa iddahnya, saya sudah 3 kali suci, ya, seperti itu. Nah, Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa amma ta'ridu wa huwa ma yahtamilu raghbata fin nikahi wa ghairaha fajaizun lil ba'in. Sedangkan kalau ta'rid, tadi kita katakan apa? Tasrih khidbah itu hukumnya haram, yaitu terus terang pengen mengkhidbah itu hukumnya haram jika perempuannya itu pada masa iddah, baik iddahnya tolak 1, tolak 2, atau tolak 3 yang disebut ba'in, atau karena iddah wafat, atau karena iddah fasakh. Adapun kalau melamarnya, mengkhidbahnya itu ta'rid. Ta'rid ini bagaimana? Bukan terus terang ta'rid itu. Nggak kayak tadi. Kalau tasrih itu tadi kita sebutkan apa? Saya pengen menikahi kamu. Ini namanya tasrih. Iya kan? Tasrih ini bagaimana? Dia mengatakan, saya pengen menikahi kamu. Ini namanya tasrih. Tapi kalau ta'rid ini bagaimana? Wa huwa ma yahtamilu raghbata fin nikahi wa ghairaha. Yaitu ta'rid itu adalah dia itu ada kemungkinan masih mengandung keinginan, ada kemungkinan mengandung keinginan untuk menikahi dan untuk tidak menikahi. Ini kalau ta'rid, artinya tidak terus terang, tetapi di dalam perkataannya ini ada kemungkinan dia pengen nikahi perempuan itu, dan di dalam perkataan ini ada kemungkinan juga dia itu tidak ingin menikahi perempuan tersebut. Oleh karena itu ini namanya apa? Ta'rid. Tidak seperti tasrih tadi. Kalau tasrih itu terus terang, artinya apa ya? Saya pengen menikahi kamu, kan jelas. Berarti tidak ada kemungkinan lain, ya kan? Tidak ada kemungkinan tidak ingin. Tetapi kalau ta'rid ini ada kemungkinan, dia mengatakan apa dia ingin menikahi saya, tapi ada kemungkinan lain juga. Dia mengatakan itu bisa saja dia nggak ingin menikahi saya, cuma pengen mengatakan itu saja. Ini namanya ta'rid. Nah, kalau seperti itu, fajaizun lil ba'in. Kalau seperti itu maka boleh. Kalau seperti itu maka boleh untuk siapa? Untuk perempuan yang ba'in. Kalau seperti itu maka boleh untuk perempuan yang ba'in. Jadi kalau perempuannya ini ditalak 3, maka perempuan ini boleh ditarid. Ketika khidbahnya boleh ditarid. Nah, seperti apa ba'in itu? Kalmar'ati
al-mu'taddati allati fi iddatil wafat awit thalaqit salah, seperti perempuan yang pada masa iddah, yang iddahnya ini adalah iddah wafat, atau dia ini iddah tolak 3. Ini namanya bain. Jadi perempuan yang pada masa iddah, iddahnya iddah wafat. Bagaimana iddah wafat ini? Dia ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, maka namanya iddah apa? Iddah wafat. Nah, kalau perempuan yang seperti ini boleh itu mengatakan perkataan yang tidak terus terang pengen khidbah, tetapi ditarik saja, yaitu ada kemungkinan dia ingin menikahi, ada kemungkinan tidak. Begitu juga kalau perempuannya ini ditalak 3 dan dia pada masa iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Jadi tidak apa-apa ketika kalian mentarik, tidak terus terang dalam khidbah, tidak apa-apa. Itu hukumnya boleh. Seperti itu. Seperti apa sih perkataan tarik dalam khidbah itu? Yaitu tidak terus terang dalam mengkhidbah, yang itu boleh kepada perempuan yang ditalak 3, yang itu boleh yang diucapkan untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Seperti apa sih perkataannya? Wadzalika ka'an yaqulalaha, dan itu adalah seperti perkataan laki-laki untuk perempuan itu, rubbaro dibinfi. Artinya apa? Ada yang pengen menikahi kamu. Laki-lakinya nggak ngomong saya pengen nikahi kamu, tapi dia ngomong bagaimana? Ada yang pengen menikahi kamu. Ini kemungkinan ada yang pengen menikahi kamu. Nah, ini namanya ta'rid. Iya kan? Bisa jadi yang pengen ini laki-laki ini, bisa jadi yang pengen orang lain. Bisa jadi yang pengen ini laki-laki ini, bisa jadi yang pengen ini orang lain. Oleh karena itu ini disebut dengan apa? Dengan ta'rid. Disebut dengan ta'rid. Jadi masih ada kemungkinan di dalam perkataan ini bahwasanya laki-laki ini menginginkan untuk menikahinya, dan masih ada kemungkinan bahwasanya laki-laki ini tidak menginginkan untuk menikahinya. Ketika dia ngomong apa? Ada orang yang ingin menikahi kamu, ya kan? Begitu. Kemudian, summa yatazawwajuha inda qada'i iddatiha. Kemudian laki-laki yang mentarid khidbah ini, dia itu menikahi perempuan tersebut ketika perempuannya selesai dari masa iddah. Ketika perempuannya selesai dari masa iddah. Nah, atau misalkan ta'rid juga itu seperti mengatakan kamu ini cantik. Nah, seperti itu ya, seperti itulah perkataan seperti itu. Nah, dulu itu ada Fatimah binti Qais namanya. Dia ini Fatimah binti Qais ini ditalak oleh suaminya. Ditalak oleh suaminya yang bernama Abu Amr ibnu Habbas. Ini suaminya bernama siapa? Abu Amr ibnu Habbas. Dia ditalak dengan talak 3. Kemudian Rasulullah mengatakan, jadi Fatimah, siapa namanya? Fatimah binti siapa? Qais, ditalak suaminya dengan talak apa? 3. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, mengatakan bagaimana? Fa'idha halalti fa'adzini, fa'idha halalti fa'adzinini. Artinya apa? Ketika kamu selesai dari masa iddahmu, ketika kamu selesai dari masa iddahmu, katakan kepada saya. Artinya
kabarkan aku ketika kamu itu sudah selesai pada masa iddahnya. Jadi ketika kamu habis iddah kamu kabari aku. Gitu. Ketika kamu pada masa iddahmu sudah selesai kabari aku, kata Rasulullah. Apa? Fa idza halalti fa'adhinini. Maka perkataan Rasulullah seperti itu adalah bentuk ta'rif. Artinya apa? Yaitu khitbah tapi secara ta'rif. Seperti halnya yang disebutkan di dalam syarah sunnah lil Baghawi. Kemudian Fatimah binti Qais ini, ketika selesai pada masa iddah, beliau mengatakan apa? Falamma halaltu akhbartuhu anna Muawiyah wa Aba Jahmin khatabani. Ketika saya sudah selesai pada masa iddahku, saya mengabari Rasulullah bahwasanya ada 2 orang yang mau mengkhitbahku. Siapa itu? Muawiyah. Dan ada 2 orang yang mengkhitbahku. Siapa itu? Muawiyah dan Abu Jahal. Kemudian Rasulullah menjelaskan keadaan Muawiyah dan menjelaskan keadaan Abu Jahal. Kata Rasulullah, amma Muawiyatu fasu'lukun lama lalahu wa amma Abu Jahmin fala yadha'u asahu an atikihi. Kalau Muawiyah dia ini orang yang nggak punya, orang fakir. Kebanyakan wanita kan nggak pengen dia itu memiliki suami yang fakir, kan nggak pengen. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ya nanti kamu nggak sabar. Nah, intinya Muawiyah ini orang yang fakir, begitu. Sedangkan kalau Abu Jahal dia ini orang yang suka memukul perempuan. Nah, bisa saja kamu ini nggak akan sanggup, begitu. Dan dalam perkataan Rasulullah ini juga dapat diambil pelajaran bahwasanya nggak apa-apa kita itu menyebutkan kejelekan orang, tetapi tujuannya itu untuk memeringatkan. Jadi kan Rasulullah menyebutkan si fulan ini, Muawiyah ini fakir. Kemudian si Abu Jahal ini banyak memukul, suka memukul. Kan disebutkan itu kejelekannya kan sama Rasulullah. Ini nggak apa-apa kita sebutkan ke orang lain dalam rangka memperingatkan. Kan Rasulullah menyebutkannya itu bukan karena untuk ghibah. Hasya, Rasulullah tidak terjatuh pada ghibah. Tetapi menyebutkannya karena apa? Karena hal tersebut adalah dalam rangka agar perempuan ini memperhatikan hal tersebut, sehingga dia itu tidak terjerumus atau tidak menikahinya. Jadi Rasulullah menyebutkan kejelekan itu, kejelekan orang lain untuk dalam rangka memperingatkan. Untuk apa? Dalam rangka apa? Memperingatkan. Dan ini boleh kalau seperti itu. Makanya ini dalil bagi kita itu boleh menyebutkan kejelekan Wahabi. Kita boleh menyebutkan kejelekan HTI. Artinya Wahabi itu sesat, keyakinannya itu tidak benar, keyakinannya itu tidak sesuai dengan keyakinan para ulama, tidak sesuai dengan akidah Rasulullah. Mereka menyesatkan umat. Mereka mengatakan man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa alaihi ma alaina wa man lam yadkhul mubahun halalud dam. Kata mereka, orang yang masuk ke dakwah kita maka dia mendapatkan apa yang kita dapatkan, sedangkan orang yang tidak mau masuk ke dakwah kita maka kata dia mubahun, boleh dibunuh, kata orang-orang Wahabi. Alhamdulillah. Maka kita peringatkan orang-orang dari bahaya Wahabi. Mereka mengatakan Allah duduk di atas arasy, akidah Yahudi. Kita peringatkan orang-orang dari bahaya Wahabi. Ya dalam rangka ini, dalam rangka memperingatkan, dan ini boleh, dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah dulu. Gitu. Lalu Rasulullah setelah memperingatkan hal tersebut, beliau mengatakan apa kepada Fatimah binti Qais? Ingkahi Usamah, nikailah Usamah. Maka perempuan tersebut kemudian menikahi Usamah. Gitu.
Jadi Rasulullah menasihati dia kemudian menikahi Usama, untuk menikahi Usama. Nah, untuk menikahi Usama. Jadi bedanya apa sih? Khitbah dengan tasrik terus terang dan khitbah dengan ta'rid dengan tidak terus terang, itu bedanya apa? Kalau orang terus terang yang disebut dengan tasrik itu sudah pasti orang yang ngomong ini mencintai atau suka dengan perempuan itu. Gitu, pasti seperti itu. Nah, karena sudah diketahui seperti itu, karena ada orang ngomong ya, bayangkan ya, ada orang ngomong pada seorang perempuan, saya pengen menikahi kamu. Apa artinya? Artinya laki-laki ini suka sama dia, sehingga ngomong seperti itu, ya kan? Nggak ada ihtimal lain, nggak ada kemungkinan lain, nggak ada dia ngomong saya pengen menikahi kamu, kemudian maksudnya adalah orang lain pengen menikahi kamu, nggak ada kemungkinan itu tidak ada. Oleh karena itu ditakutkan dan kemungkinan bisa saja perempuan ini berdusta. Artinya dia itu berbohong bahwasanya iddahnya sudah habis. Kenapa? Kenapa berbohongnya? Karena dia sudah syahwat atau lainnya, sudah pengen nikah saja, syahwatnya sudah naik. Maka oleh karena itu haram mentasrih, pada khitbah perempuan yang pada masa iddah. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, sedangkan kalau ta'rid, sedangkan kalau tidak terus terang, itu tidak ada pasti maknanya itu dia menyukai perempuan itu, tidak ada kepastian seperti itu. Makanya kalau orang menasrih itu hukumnya haram, sedangkan kalau ta'rid pada perempuan yang ditalak 3 dan ta'rid pada perempuan yang dihuluk atau difasakh tadi, maka ini hukumnya boleh kalau ta'rid. Nah, kemudian kenapa kok ta'rid, yaitu tidak terus terang di dalam mengkhitbah itu boleh bagi bain, yaitu yang ditalak 3 tadi, bagi perempuan yang roj'iyah yang ditolak 1 atau tolak 2. Kenapa kok keharuman itu, kenapa kok ta'rid diperbolehkan pada perempuan yang bain, sedangkan roj'iyah kok tidak boleh? Jadi roj'iyah itu kan yang ditalak 1 atau yang ditalak 2. Ini namanya roj'iyah. Artinya kenapa dia disebut roj'iyah? Karena dia bisa saja dirujuk oleh suaminya, ya kan? Kalau yang ditalak 3 itu tidak bisa dirujuk oleh suaminya. Dan ta'rid itu boleh kepada yang bain, yang ditalak 3, sedangkan yang ditalak 1 dan yang ditalak 2 itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang ditalak 1 atau talak 2 atau yang disebut roj'iyah itu dia itu istri, dia istri orang, masih dihukumi istri orang dia. Iya, karena suatu waktu kalau suaminya pengen merujuk, maka bisa rujuk. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan jika kalau itu adalah talak 3. Jika itu adalah talak 3. Nah, ya kita lanjutkan. Wa tahrumul khitbatu 'alal khitbati ba'da tasrihi bil ijabah. Sekarang yang perlu diperhatikan, pembahasan lain masih membahas khitbah ya. Haram seseorang mengkhitbah atas orang perempuan yang sudah dikhitbah. Nggak boleh. Artinya perempuan sudah dikhitbah oleh orang lain, oleh laki-laki. Haram laki-laki kedua datang kemudian menginginkan untuk menikahinya. Ini hukumnya haram. Omongan ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Ketika lamaran atau khitbah dari laki-laki pertama ini sudah diterima dengan tasrih,
Artinya apa? Mereka keluarga itu sudah menerima pinangan tersebut, keluarganya sudah menerima pinangan tersebut, maka haram. Maka hukumnya apa? Hukumnya haram bagi bagi laki-laki lain untuk mengkhidbah perempuan ini. Nah, malam yakhud minar rajulil ladzi khataba awalan idznan bidzalika. Ini haram jika dia itu belum mengambil izin dari laki-laki yang mengkhidbah tadi. Jadi belum diizinkan oleh laki-laki yang pertama untuk mengkhidbah. Seperti itu. Maka ini hukumnya haram kalau belum diizinkan oleh laki-laki pertama yang mengkhidbah. Artinya belum mendapatkan izin, ini hukumnya haram. Au yu'rid ahlul mar'ati anil awal, atau boleh juga saya ulangi, haram juga ketika memang keluarga perempuan ini nggak menolak pinangan laki-laki pertama itu. Kalau seperti itu maka haram. Jadi haram bagi laki-laki yang kedua untuk melamar, untuk mengkhidbah perempuan yang sudah dikhidbah oleh orang lain, padahal laki-laki yang pertama ini tidak mengizinkan laki-laki tersebut untuk mengkhidbah tunangannya. Dan juga apa, laki-laki yang pertama ini tidak ditolak oleh siapa? Oleh keluarga wanita tersebut, diterima artinya. Wa ammal manquhatu, sedangkan orang yang nikah artinya istri orang fakhidbatuha haram, maka mengkhidbahnya hukumnya haram. Nggak boleh kita ada orang dengan istri orang lain kemudian mengatakan saya mau nikahi kamu, ini nggak boleh, hukumnya haram. Fala yajuzu, maka tidak boleh, nggak boleh, harus perhatikan itu ya. Fala yajuzu an yakun, maka tidak boleh seorang laki-laki, fala yajuzu an yakula rajulun, tidak boleh seorang laki-laki mengatakan limra'atin mutazawwijah, untuk perempuan yang dia itu memiliki suami, uridu an atazawwajaki, saya pengen untuk menikahi kamu. Nah, itu ini nggak boleh. Jadi perempuan yang dia itu istri orang nggak boleh dikhidbah, terus perempuan yang sudah dikhidbah orang lain tidak boleh dikhidbah. Kita katakan tadi perempuan yang sudah dikhidbah orang lain dan orang ini sudah diterima dan orang ini tidak mengizinkan, sedangkan kalau pengkhidbah pertama ini mengizinkan, oh nggak apa-apa kamu khidbah yang khidbah saya, nggak apa-apa, itu hukumnya. Jadi seperti ini tidak haram. Atau keluarganya mempelai putri ini nggak menerima lamaran orang yang khidbah pertama itu, maka kalau seperti ini juga apa? Juga tidak haram. Kalau seperti ini tidak haram. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas bahwasannya ada wali namanya wali mujbir yang bisa menikahkan tanpa persetujuan. Ada juga seorang perempuan itu harus dengan persetujuannya baru bisa dinikahkan. Ada jenis-jenis perempuan seperti itu. Nah, itu kita akan bahas pertemuan berikutnya. Dan kita akan membahas tentang khutbah pernikahan ini bagaimana. Kita akan bahas insyaallah ta'ala. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilahkan teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Yang ada di dalam pesan ada, Ustaz? Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz, ini dari Ahmad. Dia bertanya, keharaman khitbah itu apakah menjadikan pernikahannya tidak sah? Kalimat kamu cantik sekali, apakah ini termasuk khitbah? Kalimat apa? Kalimat kamu cantik sekali, apakah ini termasuk khitbah? Pertama, kalau dia nikahnya pada perempuan belum habis masa iddah ya tidak sah. Itu karena itu min mawani'in nikah, yaitu perempuan pada masa iddah. Tapi kalau nikahnya itu tidak pada masa iddah, setelah masa iddah habis ya tetap sah begitu. Tetapi hukumnya haram ketika dia itu mengatakan khitbah padahal perempuannya pada masa iddah, itu hukumnya haram, sudah haram itu. Tapi pernikahannya sah apa tidak? Dilihat nikahnya kapan. Kemudian pertanyaan kedua, kamu cantik sekali ya, itu namanya khitbah tapi ta'rid, artinya tidak terus terang. Kamu cantik sekali itu khitbah tapi tidak terus terang. Ini haram kalau itu adalah raj'iyah, yaitu ditalak 1 atau ditalak 2. Tapi tidak haram kalau perempuannya itu ditalak 3. Nah, ya. Kemudian ada lagi Ustaz dari Fahri Fadli. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukum seorang perempuan melamar suami orang? Perempuan melamar suami orang enggak. Pertama, yang bisa melamar itu laki-laki. Kalau perempuan ya menyatakan suka, berarti itu kan pernyataan suka. Seseorang perempuan itu tidak boleh dia itu saya ulangi, bahwasanya perempuan itu tidak mengkhitbah. Yang mengkhitbah itu laki-laki seperti itu saja. Jadi bukan mengkhitbah itu perempuan yang mengkhitbah, tapi yang mengkhitbah itu adalah laki-laki. Yang disebut khitbah itu adalah laki-laki, bukan perempuan ke laki-laki. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari Hambali Al-Katiri. Ustaz, apakah ada nama wali selain nama wali mujbir? Ada wali ghairu mujbir, tidak mujbir, ada. Jadi ada wali mujbir, ada wali ghairu mujbir, tidak mujbir. Tidak mujbir ya seperti selain bapak dan selain kakek itu tidak mujbir. Dan bapak kakek dengan kondisinya yang akan kita sebutkan insya Allah pertemuan berikutnya. Ya. Tadi Ustaz ada Fahri masih bertanya, maksudnya seseorang perempuan itu bisa ya Ustaz menyatakan suka atau cinta kepada suami orang? Nanti insya Allah saya jawab di chat ya. Mas lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Untuk Suaranya tidak jelas, terputus-putus. ya Ustaz. Untuk masnya perempuan yang enggak sama itu. Oh ya, suaranya tidak jelas ya, suaranya terputus-putus ya. Yang saya enggak. Suaranya terputus. Bisa ditulis saja. Yang ditulisan silakan dibacakan. Ustaz dapat boleh menolak lamaran lelaki dikarenakan ada hal syariat tertentu sehingga diharuskan menolak. Menolak itu boleh, itu hak dari keluarga. Boleh, menolak itu boleh. Tidak harus menerima ketika dilamar itu. Boleh menolak. Boleh, apalagi alasannya agama dan itu dianjurkan. Tadi, makanya Rasulullah menganjurkan untuk menolaknya. Malah Rasulullah mengatakan nikahlah dengan Usamah, ya kan? Ya.
Kemudian ada pertanyaan dari Akaria Sirah. Perselingkuhan itu apa namanya itu Ustaz? Dan apa hukumnya? Perselingkuhan itu apa ya Ustaz namanya? Dan apa hukumnya? Perselingkuhan itu istilah-istilah di kita itu adalah ketika seseorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan apa-apa kemudian dia bermaksiat. Itu namanya perselingkuhan. Yang tidak ada hubungan suami istri kemudian dia itu bermaksiat padahal yang satu itu memiliki suami, yang satu memiliki istri, atau yang satu memiliki suami dan yang lain tidak memiliki istri atau sebaliknya. Ketika jatuh kepada maksiat maka itu adalah hukumnya haram ya, dan syahwat dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan dari saudari Strawberry, Ustadz, bagaimana ya kalau dibawa kabur menikah bukan dengan walinya menikah? Oh ya, kalau seandainya ini adalah dia itu masih memiliki wali dan kemudian nikah tanpa wali, kan nggak bisa ini, kecuali kalau walinya mewakilkan, maka bisa. Tapi kalau tanpa wali, kita tidak bisa. Tidak bisa. Nikah kabur seperti itu tidak bisa, harus dengan perwalian dari wali atau dia mewakilkan. Ya. Ada lagi Ustaz, mau ucapkan terima kasih ya dari Pak Hari tadi. Ya, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Muhallil salli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim wa mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.